Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan share terlebih dahulu untuk materinya ya. Oke, apakah sudah terlihat slide yang Ibu tampilkan? Isano, Raffi. Oke. Kelihatan belum ya? masih loh. Oke. Sudah ya, ada yang sudah ya? Oke. Jadi yang sekarang akan kita pelajari adalah mengenai laporan arus kas ya. Nah, di sini berbicara laporan arus kas ya, Raffi dan teman-teman, adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu ya. Raffi dan teman-teman sebetulnya sudah pernah nih mempraktekkan membuat laporan arus kas secara sederhana di perusahaan jasa saat di pengantar akuntansi 1 ya. Tapi transaksi masih sedikit ya di perusahaan jasa ya. Jadi mungkin belum luas ya untuk contoh soal yang diberikan waktu itu. Nah, untuk kali ini kita akan lebih spesifik membahas khusus mengenai laporan arus kas ya. Sebentar ya di sini. Nah, di dalam arus kas dalam ya, keuangan bisnis dan keluarga gitu ya memiliki sedikit perbedaan. Jika keuangan keluarga arus kas yang dimaksud adalah cash basis. Kenapa cash basis? Ada yang sudah tahu kan ya? Kalau cash basis itu biasanya mencatatnya berdasarkan uang masuk dan uang keluar, ya kan? Jadi dia dicatatnya ketika ada transaksi keluar saja uangnya dan ada transaksi ketika transaksi penerimaan masuk gitu ya. Kalau transaksi accrual basis kan terkadang uangnya belum dikeluarkan tetapi transaksinya sudah terjadi, itu sudah dicatat accrual. Misalkan dibayar untuk sewa gitu ya, dibayar di muka gitu untuk berapa bulan. Nah, itu kan kita belum merasakan manfaatnya juga ya semuanya ya Dini ya, tapi kita sudah mencatatnya, tapi di accrue gitu ya, seperti itu. Nah, di sini selain itu contoh accrual basis, misalkan biaya gaji ya, biaya gaji bulan Desember misalkan tahun 2021. Biaya gajinya bulan Desember 2021, tapi dikeluarkannya uang misalkan di gajiannya gitu ya di tanggal 1 Januari. Nah, ini berarti accrual basis mencatatnya ya itu adalah transaksi Desember pengeluarannya, ya kan? Nah, kalau dicatatnya di Januari itu berarti cash basis ya. Jadi mengakuinya itu ketika uangnya keluar. Uang keluarnya kan di Januari ya Isano ya. Makanya dicatatnya di Januari itu cash basis gitu ya. Tapi kalau accrual walaupun uangnya belum keluar nanti munculnya adalah utang gaji gitu ya, seperti itu. Ya berarti kan beban bertambah tuh utang gaji ya. Jadi beban bertambah, misalkan beban gaji yang belum dibayar di Desember dibayarnya di Januari, berarti beban gaji misalkan 50.000 ya. Kemudian utangnya bertambah. Kan dikredit ya Isano ya. Berarti beban gaji itu utang gaji. Gitu. Kenapa utang gaji? Karena dikeluarkannya di kas itu di bulan Januari. Gitu kan ya. Nanti di neraca kan munculnya di sebelah pasifnya jadi ada akun utang gaji. Nah, itu adalah accrual basis gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ya terkait dengan cash flow. Nah, biasanya pengertian laporan arus kas ini adalah meliputi jumlah kas yang diterima gitu ya di sini. Nah, ini Anda bisa lihat di sini ya, diperhatikan karena nanti ketika akan membuat laporan arus kas nanti ada aktivitas ya dari beberapa aktivitas yang ada. Nah, di sini laporan arus kas ini itu dikelompokkan menurut 3 kegiatan utama ya, Dini ya. Yang pertama ya adalah aktivitas operasi. Nah, aktivitas operasi ini itu dari laba bersih ya. Jadi kita ngambilnya dari laba bersih, kemudian dari depresiasi dan juga perubahan dalam aktivitas lancar dan kewajiban lancar di luar kas dan utang jangka pendek. Itu ya. Nah, sedangkan aktivitas investasi itu meliputi investasi atau penjualan aktiva tetap. Nah, kemudian yang ketiga adalah aktivitas pendapatan. Nah, ini meliputi kas yang dihimpun ya selama tahun berjalan dengan menerbitkan utang jangka pendek, utang jangka panjang atau saham. Nah, ini jadi ada 3 ya untuk pengelompokan laporan arus kas dari kegiatan utama ya. Nah, kita lihat di sini, kita bahas satu yang pertama.
aktivitas operasi. Nah, aktivitas operasi ini ya Izanul dan teman-teman, arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasilan utama pendapatan entitas. Contohnya, pendapatan utama suatu entitas misalkan dia adalah perusahaan penjualan barang, berarti aktivitas utamanya adalah dari penjualan barang dan jasa kalau perusahaannya atau entitasnya adalah jasa, gitu ya. Kemudian arus kas dari royalti, komisi, dan pendapatan lainnya. Gitu ya, pembayaran kepada pemasok dan pegawai, kemudian juga pembayaran pajak penghasilan ya. Ini dari aktivitas operasi. Sedangkan aktivitas investasi ini arus kasnya itu sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan, ya kan? Kalau kita investasi sekarang berarti nanti kan kita berasumsikan bahwa akan ada pendapatan yang akan kita terima, ya kan? Terkait dengan arus kas kita di masa depan, ya kan Dini ya? Seperti itu. Contoh arus kas investasi apa saja? Misalkan perolehan aset tetap, kemudian penjualan aset tetap, atau penanaman dan penjualan investasi. Nah, ini juga masuk dalam aktivitas investasi. Nah, ini kenapa perlu kita tahu? Karena nanti ketika kita membuat laporan arus kas, kita harus mengelompokkan ke masing-masing aktivitas. Misal, tadi aktivitas operasi ya, apa saja. Kemudian aktivitas investasi apa saja. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Ini jangan salah ya. Nah, kalau salah nanti nggak akan benar ya hasilnya gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan ini, arus kas pendanaan ini menghasilkan perubahan pada besaran dan komposisi dari ekuitas dan pinjaman ekuitas. Contohnya arus kas pendanaan. Pertama, misalkan penerimaan kas dari penerbitan saham baru. Nah, ini. Kemudian penerbitan dan pembayaran pinjaman. Kemudian pembayaran kepada lessor itu juga masuk dalam aktivitas pendanaan. Oke, sekarang kita ke metode laporan arus kas ya. Anda bisa lihat di slide ini bahwa laporan arus kas ini ada dua metodenya yang tadi sudah sampaikan. Yang pertama metode tidak langsung dan metode langsung. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu apa itu metode laporan arus kas metode tidak langsung. Nah, di sini sebelum ke elemen ya, kita harus tahu bahwa metode tidak langsung ini disebut juga dengan metode rekonsiliasi. Ya. Dini ya, metode rekonsiliasi. Nah, dimulai dengan angka ya laba atau rugi bersih sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Gitu ya, dan menyesuaikan besarnya laba rugi bersih tersebut yang telah diukur atas dasar akrual. Nah, makanya tadi di depannya di slide pertama ada dasar akrual dan cash basis. Dengan item-item yang tidak mempengaruhi arus kas. Nah, dengan kata lain bisa dikatakan bahwa besarnya laba atau rugi bersih sebagai hasil dari akuntansi akrual akan disesuaikan atau direkonsiliasi ya untuk menentukan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi. Gitu ya, gitu. Oke. Nah, di sini di dalam laporan arus kas disusun dengan tiga elemen ya. Yang pertama, elemen kas dari kegiatan usaha yang diletakkan paling atas. Nah, ini ya teorinya nanti kita bisa langsung praktek ya. Nah, setelah itu elemen arus kas yang berasal dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Nah, untuk membuat laporan arus kas ini ada dua sumber data yang dibutuhkan ya. Yang pertama, laporan laba rugi dari periode yang sedang berlangsung, ya. Kemudian neraca periode dari periode yang sedang berlangsung dengan neraca periode sebelumnya. Gitu. Jadi kita harus ada data ini dulu, Dini, sebelum kita membuat laporan arus kas. Nah, di poin yang kedua, lihat neraca periode dari periode yang sedang berlangsung dengan neraca periode sebelumnya. Berarti kan harus komprehensif ya pembuatan neraca ya, Dini ya. Komprehensif ini artinya ada pembanding antara neraca yang sekarang, periode sekarang dengan periode sebelumnya. Misalnya, sekarang sedang mengerjakan atau sedang menyusun laporan posisi keuangan bulan Juni 2022. Berarti pembandingnya adalah laporan keuangan Mei 2022 gitu.
Nah, jadi harus ada tuh data ini, baru kita bisa menyusun laporan arus kas. Nah, kita lihat ke contoh soal ini. Nah ya, kita langsung ke contoh kasus saja. Nah ini yang sebelum kita ke contoh kasus ya. Contoh neraca Anda juga sudah tahu ya, seperti ini ya. Nah, kita lihat saja. Nah, ini komprehensif tuh ini maksudnya Izano. Jadi harus ada perbandingan. Kalau kita bicaranya laporan arus kas 2019, maka harus ada neraca dari tahun 2018 kalau periodenya per tahun. Kalau periodenya per bulan ya berarti kita bandingkan dengan periode bulan sebelumnya, gitu ya. Nah, dari sini nanti kita akan ada netcengnya ya, apakah ada kenaikan atau ada penurunan. Nanti ini menentukan juga ya dalam proses pembuatan laporan arus kas. Ya, kita lihat di sini. Kita langsung aja ke contoh kasus ya. Nah, ini metode langsung ya, nanti kita akan bahas. Nah, ini kita ke contoh. Anda bisa lihat di sini ya, Izano kelihatan slide dari Ibu ya. Nah, ini adalah diketahui neraca komparatif ya. Neraca komparatif artinya ada neraca pembanding dari tahun periode sekarang, misal kita sedang mengerjakan ya. Periode 2010 pembandingnya adalah 2009 ya, berarti neraca 2010 dengan neraca 2009. Ini Ibu tipe ya, Izano harusnya laporan laba rugi 31 Desember 2010 ya. Jadi kalau untuk laporan laba rugi adalah periode berjalan saat ini, kalau neraca harus yang periode berjalan dan periode sebelumnya ya. Jadi ini laporan laba rugi ini tipe ini dan 2019 harusnya tidak ada ya. Nah, jadi Anda bisa lihat ini belum soal, ini adalah diketahui ya, Izano ya. Ini kita lihat diketahui Joan Service Company, berarti ini adalah perusahaan jasa servis ya, company ya. Kita lihat di sini diketahui neraca komparatifnya ada aset tahun 2010, pembandingnya 2009. Anda lihat di sini. Ini Ibu bikin angkanya dalam ribuan dolar ya, Izano, biar menghitungnya tidak terlalu banyak digit ya. Jadi 22 dolar, ini maksudnya bukan 22 rupiah. Nah, ini ngitungnya kan gampang ya, tidak terlalu banyak angka-angkanya. Misal, kasnya 22, 2010, 2009 kasnya 16, berarti terjadi kenaikan atau penurunan. Nah, ini berarti terjadi kenaikan, ya kan? Kenaikan kas ya dari 2009 ke 2010. Nah, tadi kan di contoh sebelumnya ada netceng ya. Netceng itu apakah ada pengurangan atau ada kenaikan. Ini siapa sih Darian Ibu? Ini apa namanya Ibu? Ini dulu ya. Mood biar enggak ini. Oke. Nah, jadi kita harus tahu nih, maksudnya kenapa sih ada perbandingan komparatif ini? Supaya kita bisa mengetahui naik turunnya kas, piutang, persediaan, dan seterusnya. Ini kalau di Excel kita sebaiknya bikin satu slide ya, seperti contoh yang tadi Ibu sampaikan di depan, yang seperti ini ya, Raffi dan teman-teman. Nah, ini yang di depan tadi kan ada ya, nah ini ya, Izano ya, jadi sebaiknya kas ini kita rumuskan saja di sini ya, ini naik atau turun. Nah, kalau ini berarti dari 2018 8 ke 4 kan berarti terjadi penurunan kan, ini makanya tandanya seperti ini. Ini kalau di Excel kita bikin seperti ini ya. Nah, ini kan diketahui ya, ini kita lihat di sini. Nah, kemudian piutang usaha di sini 250 ke 200 berarti mengalami 200 mengalami apa? Penurunan, Bu. Oke ya, jadi dari 2000 ini berarti mengalami penurunan ya. Oke, kemudian persediaan barang dagang dari 95 ke 125 berarti mengalami kenaikan ya. Biaya umum dibayar di muka dari 10 ke 18 berarti mengalami
kenaikan ya biayanya. Kemudian aset tetap dari 1000 ke 1019 berarti mengalami kenaikan gitu ya, dan seterusnya gitu ya Isano ya dan teman-teman ya, bisa dipahami ya. Nah, kenapa ini perlu tahu menganalisisnya? Karena menyangkut nanti kita membuat laporan arus kas ya. Nah, ini berarti diketahui di soalnya bahwa total aset $857 ya tahun 2010. 2009 $774, sehingga mengalami kenaikan aset ya. Bagus kan, berarti yang mengalami kenaikan aset di sini ya. Dan bagus juga ini analisisnya ya, kalau piutangnya dari 250 menjadi 200 berarti piutang uang di luar ya, aset perusahaan di luar berarti mengalami penurunan ya, artinya bagus ya gitu ya. Dan kasnya juga naik nih dari 16 ke 22 ya, berarti bagus gitu kalau dari kondisi ini gitu ya. Nah, cuman ini biaya umum dibayar di muka ini mengalami kenaikan. Nah, ini karena apa gitu ya. Nah, ini juga perlu dianalisis kenapa bisa ada kenaikan biaya umum dibayar di muka. Nah, kalau dari aset bagus juga nih naik ya dari 1000 ke 1019. Nah, utang ini kita tadinya punya utang 50 menjadi 75. Nah, ini bagus enggak ya? Karena khawatirnya kita kas naik karena didapat dari utang ya kan Izano ya gitu ya, jadi bukan dari pendapatan bersih yang kita terima ya. Nah, jadi ini perlu dicek juga kan. Nah, kemudian utang bunga dari 8 ke 10 ya, karena kan utang naik ya, maka bunga juga akan mengikuti. Utang pajak penghasilan turun ya, pajak penghasilannya turun nih. Nah, artinya berarti laba turun ya kemungkinan ya. Karena apa? Karena ketika labanya lebih kecil dibanding tahun sebelumnya, bisa jadi nanti pajak penghasilannya juga akan lebih kecil kan. Nah, kemudian utang obligasi nih naik ya, saham biasa naik juga, laba ditahan ini turun. Oh ya benar ya, Izano sebanding ya, ketika pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan turun, labanya ini ya, laba ditahan nih, ini Anda bisa lihat nih juga mengalami penurunan gitu ya. Nah, kita lihat di sini di laporan laba rugi 31 Desember 2010 ya, 2010 saja. Ini penjualannya sekian, laba kotornya sekian, beban operasional sekian-sekian, berarti laba bersihnya ada 70. Oke, ini adalah kondisi periode sebelumnya dan sekarang. Nah, ada beberapa poin yang ada atau diketahui, Anda bisa lihat di slide ini, bahwa aset tetap dijual sebesar nilai bukunya. Jadi ini ada informasi yang tersedia ya, tambahan untuk tahun 2010. Berarti kita sedang menyusun laporan arus kas 2010 ya kan. Pembandingnya tahun 2009. Nah, di sini aset tetap dijual sebesar nilai bukunya yaitu 200 US dollar. Aset tetap yang dijual ini memiliki harga perolehan 330 US dollar. Nah, ini harus dipegang dulu ya ketika membuat laporan arus kas, ini juga akan mempengaruhi nanti. Total dividen tunai yang dibayarkan sepanjang tahun 2010 adalah 75 US dollar. Seluruh utang usaha terkait langsung dengan pembelian persediaan barang dagang. Ya, jadi kemudian informasi yang keempat, seluruh pembelian aset tetap dilakukan secara tunai. Sepanjang tahun 2010 perusahaan menerbitkan saham biasa dan obligasi secara tunai. Sepanjang tahun 2010 tidak ada pembagian dividen saham kepada investor. Nah, ini diminta susunlah laporan arus kas joint company untuk tahun 2010 dengan dua metode ya, Izano, dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Metode tidak langsung dan metode langsung. Kita akan buat terlebih dahulu metode tidak langsung. Nah, ini ya, ini hasilnya. Caranya bagaimana? Tolong diperhatikan supaya Anda bisa mengerjakan nanti soal yang diberikan. Nah, jadi di laporan arus kas ini dengan metode tidak langsung, yang pertama kita harus memetakan mana yang masuk dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Tadi sudah disampaikan kan Diva ya. Nah, sekarang kita akan menghitung dulu atau menyusun dulu untuk arus kas dari aktivitas operasi. Nah, di sini dari aktivitas operasi tadi sudah Ibu sampaikan terkait juga dengan aset juga ya, Izano ya. Jadi yang pertama, kita akan menginput laba bersih dulu. Nah, nilai laba bersih ini 70 kita dapatkan dari rugi laba yang sedang berjalan, yaitu tahun 2010. Ini ya, ini laba bersihnya. Ini laba bersihnya kita masukkan ke sini. Gitu ya. Kemudian penyusutan aset tetap 60. Nah, ini dari mana? Ini jadi kita kelompokkan ya untuk yang masuk dalam aktivitas operasi. Penyusutan aset tetap. Sebentar. Penyusutan aset tetap, kita lihat. Sebentar ya.
Penyusutan aset tetap kita lihat 60 ya, ini ya Izano ya. Ini Anda bisa lihat penyusutan aset tetap 60 ya. Nah, ini 60 ya. Kita tinggal mengelompokkan. Kemudian penurunan piutang usaha 50. Nah, 50 dari mana? Kita lihat dari sini ya. Penurunan piutang usaha dari neraca. Piutang usaha ini ya 250 ke 200 ini berarti mengalami penurunan 50 ya Isano ya, 250 dikurangi 200 berarti 250. Berarti ini ditulisnya di sini adalah penurunan piutang. Ya kan? Nah, sekarang kenaikan utang usaha 25 ini dari mana? Kenaikan utang usaha kita lihat. Nah, ini utang usaha dari 50 ke 75. Berarti kan naik ya, naiknya 25. Itu kan ya. Nah, jadi ditulisnya kenaikan bukan penurunan utang. Karena dari 50 ke 75. Berarti 75 dikurangi 50 kan 25 ya, Isano ya. Nah, berarti di sini adalah kenaikan utang usaha. Itu ya. Nah, kemudian kenaikan utang bunga 2, nilainya dari mana? Kenaikan utang bunga ya dari ini neraca lagi ya, utang bunga. Kenaikan kan berarti dari 2009 8 ke utang bunga 2010 10 berarti kan mengalami kenaikan sebesar 2. 10 dikurangi 8 berarti 2 gitu ya. Seperti itu. Terus kenaikan persediaan barang dagang adalah 30. Nah, ini kita masih lihat juga di neraca juga. Persediaan barang dagang 95 dikurangi 125. Itu adalah 30. Gitu ya. Nah, kalau kita buat di Excel nanti ini kita rumuskan saja ya plus minusnya sehingga kita tinggal masukin aja ke laporan arus kas saat membuat metode dengan tidak langsung. Nah, jadi ini 125 dikurangi 95. Gitu ya. Nah, ini berarti penurunan ya. Anda bisa lihat kenaikan ya. Nah, ini kenaikan ya persediaan barang dagang 95 ke 125. Ini ya. 30. Nah, kenapa di sini tandanya minus gitu ya? Karena mengurangi ya. Mengurangi di sini ya. Kemudian kenaikan biaya umum dibayar di muka. Nah, kita lihat di sini. Kenaikan umum dibayar di muka adalah dari 10 ke 18 berarti selisihnya 8. Biaya yang berarti mengurangi ya 8. Kemudian penurunan utang pajak penghasilan kan mengurangi ya mengurangi laba bersih kan. Penurunan utang pajak penghasilan. Kita lihat dari 107 ke 90 berarti mengalami penurunan. Gitu ya, seperti itu. Nah ini. Berarti arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nanti kalau di Excel Anda tinggal jumlahkan aja ya. Ini kan kodenya sudah minus ya. Pasti nanti dia tinggal ngerumus saja. Jadi 70 ditambah 60 ditambah 50 tambah 25 tambah 2 ditambah minus 30 ditambah minus 8 ditambah minus 17. Bu, ini kenapa sih ada plus minusnya? Anda bisa lihat laba bersih ini ada tanda yang dia menambah dan ada juga yang mengurangi. Nah, ketika kenaikan persediaan barang dagang ini berarti akan mengurangi, kenaikan biaya umum dibayar di muka ini berarti mengurangi, penurunan utang pajak penghasilan juga akan mengurangi. Ya, jadi total arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah 152. Ini hasil penjumlahan dari laba bersih sampai dengan penurunan utang pajak penghasilan. Ini ya untuk arus kas dari aktivitas operasi. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk arus kas dari aktivitas investasi. Nah, dari aktivitas investasi ini itu tadi sudah Ibu sampaikan di depan bahwa dari penjualan aset tetap, ya nggak Diva? Nah, kemudian yang kedua, kas dibayar untuk membeli aset tetap. Nah, baru akan ketemu arus kas bersih untuk aktivitas investasi. Nah, kita tahu dari mana kas dari penjualan aset tetap adalah 200 ya. Kita lihat di sini. 200 dari mana? Ini
Informasi yang tersedia untuk tahun 2010 bahwa aset tetap dijual senilai nilai bukunya atau sebesar nilai bukunya yaitu 200 US dollar. Ya, sehingga kas dari penjualan aset tetap adalah 200 gitu. Kas dibayar untuk membeli aset tetap. Ya kan? Ini berapa? Tuh ya, ini juga dari sini. Kemudian Anda bisa lihat arus kas bersih untuk aktivitas investasi. Nah, itu berarti tinggal ditotalkan saja ya, 200 dan 349. Gitu ya. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah arus kas dari aktivitas pembiayaan. Ya. Berapa? Nah, ini kita tinggal lihat juga nih, kas dari penerbitan obligasi itu berapa. Ya, kas dari penerbitan obligasi Anda bisa lihat di situ ya. Kita lihat kas dari penerbitan obligasi. Ini ya. Adalah 40 ya. Itu 40 itu dari 117 ya. Nanti Anda bisa cek lagi ya. 117 dikurangi 77 itu adalah 40 ya kan. Nih, kemudian kas dari penerbitan saham biasa itu adalah 38. 38 ini adalah dari 338 nih ya dikurangi 300. Nah, ini adalah 38. Gitu ya, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ini nih. Kas dibayar untuk dividen. Nah, kas dibayar untuk dividen ini adalah 75 ya. Kita lihat di sini. Nah, ini di dividen ini berarti. Oke. Ini di sini, dividen. Nah, ini nih, di poin yang B ya Isano ya. Total dividen tunai yang dibayarkan sepanjang tahun 2010 adalah 75 US dollar. Ya, itu dari situ. Ya, itu dimasukkan ke dalam aktivitas kas, arus kas dari aktivitas investasi yang tadi ya, aset. Kemudian yang tadi arus kas dari aktivitas pembiayaan. Ya, jadi total arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan adalah 3. 3 ini dalam 40, 38, 75 dijumlahkan jadi 3. Itu ya. Kemudian kenaikan bersih kasnya berapa? Itu ya, ini kenaikan bersih kasnya berapa? Nah, ini adalah 6 ya. Anda tinggal jumlahkan saja ya sini ya. Kemudian kas pada awal tahun berapa? Adalah 16. Kemudian kas pada akhir tahunnya adalah 22. 6 ditambah 16 ya, berarti 22. Itu ya. Seperti itu. Ini Anda ini dari mana Bu? Kas pada awal tahun. Ya, ini dari neraca ya, Izano ya. Kan di neraca diketahui kas pada awal tahun berarti 16 kan? Nah, ini 16 ini dari mana? Saldo akhir tahun 2019 kan jadi saldo awal 2010. Berarti ini 16. Jadi kas di awal tahun 2010 ya ini gitu 16 gitu ya. Nah, sehingga kas pada akhir tahun adalah 22 gitu ya. Itu adalah laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Nah, sekarang kita ke laporan arus kas metode tidak langsung ya. Nah, metode langsung atau disebut juga metode laporan laba rugi. Ya. Karena pada hakikatnya dia menguji kembali setiap komponen laporan laba rugi ya dengan tujuan untuk melaporkan beberapa besar kas yang diterima atau yang dibayarkan terkait dengan setiap komponen dari laporan laba rugi tersebut. Sebagai contoh misalkan. Contohnya, besarnya penjualan yang tersaji Anda bisa lihat di laporan laba rugi ya. Kita lihat ya.
Jadi penjualan yang tersaji di dalam laporan laba rugi tersebut, gitu ya, itu nanti akan diuji kembali ya, diuji kembali dengan menggunakan laporan arus kas untuk mengetahui seberapa besar uang kas yang telah diterima dari pelanggan sepanjang periode, gitu ya. Nah, itu adalah metode langsung ya. Nah, di sini bahwa metode langsung itu jarang dipakai Izano ya. Metode langsung ini jarang dipakai oleh pembuat laporan keuangan. Kenapa? Karena mengingat data yang diperlukan tidak dapat langsung tersedia. Jadi kita harus ngitung sendiri, harus ngitung dulu ya. Jadi tidak langsung seperti yang tadi kita bikin metode tidak langsung kan semua data sudah ada ya. Ya, kita mau mengeksekusi laba bersih berapa, kita tinggal lihat di laporan RL. Penyusutan aset tetapnya berapa, kita tinggal lihat di RL. Penurunan piutang usaha berapa, kita tinggal melihat neraca komparatif. Ya kan, jadi tersedia semua. Nah, makanya yang sering dipakai metode tidak langsung, gitu ya. Nah, kenapa metode langsung jarang dipakai? Yang pertama tadi, kita itu nanti akan ngitung dulu nih di yang arus kas dari aktivitas operasi. Jadi yang membedakan dari aktivitas operasi ini dibandingkan dengan metode tidak langsung. Jadi kalau dari arus kas dari aktivitas investasi ini semuanya sama nih. Anda bisa lihat. Jadi sama persis ini ya. Kemudian arus kas dari aktivitas pembiayaan juga sama persis. Jadi yang membedakan adalah kita ada arus kas dari aktivitas operasi, kita melihatnya dari kas diterima, kas dibayar, gitu ya. Kita melihatnya dari RL, gitu ya. Jadi ini harus dihitung dulu, nggak kayak tadi. Tadi kan enak, kita tinggal net change-nya saja ya, melihat kenaikan dan penurunannya. Jadi cukup RL setahun berjalan dan neraca sekarang dan neraca sebelumnya ini udah selesai yang udah langsung. Nah, tidak langsung itu jarang dipakai mengingat data yang diperlukan tidak dapat langsung tersedia, namun harus dianalisa terlebih dahulu agar pada akhirnya dapat diketahui mengenai berapa besarnya uang kas yang diterima dari pelanggan. Nah, ini kan kita harus analisa dulu. Berapa sih kas diterima dari pelanggan? Ya nggak, Izano? Harus dihitung dulu kan. Kemudian kas dibayar untuk persediaan barang dagang berapa? Nah, ini kan kita harus analisa terlebih dahulu. Kemudian besarnya uang kas yang dibayarkan ke supplier untuk membeli barang dagangan, besarnya uang kas yang dikeluarkan untuk membayar gaji atau upah karyawan, kemudian besarnya uang kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak penghasilan. Nah, ini kan kas dibayar untuk pajak penghasilan, itu juga kita lakukan analisa terlebih dahulu gitu ya. Nah, itu. Nah, proses penyusunan atas laporan keuangan proses penyusunan atau pelaporan arus kas bersih dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung ini kurang efisien, Iva. Mengingat banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menganalisa lebih lanjut keterkaitan antara angka-angka yang terdapat di laporan rugi laba dengan angka-angka yang terdapat dalam neraca komparatif. Ya, dari hasil analisa inilah seluruh penerimaan dan pembayaran kas pada akhirnya dapat dirinci gitu ya. Jadi walaupun demikian, mau menggunakan metode langsung, mau menggunakan metode tidak langsung yang sebelah kiri ya, kiri Ibu, dan metode yang langsung yang sebelah kanan Ibu, itu hasilnya akan sama aja. Bakal sama aja. Tapi kalau misalkan ternyata sudah dihitung hasilnya berbeda, misalkan tidak langsung tadi kan 22 ya. Nah, ketika menggunakan langsung ternyata jadi 20, berarti ada yang salah dalam menganalisa arus kas dari aktivitas operasi. Karena yang membedakan kan hanya ini saja. Ya kan, Izano kan? Yang ini kan sama, ya seperti itu. Nah, jadi walaupun dua metode, hasilnya pasti akan sama. Nah, tapi Ibu sarankan, karena yang memang sering digunakan adalah yang tidak langsung. Nah, sekarang kita hitung dulu gitu ya, arus kas dari aktivitas operasi. Ini adalah kas diterima dari pelanggan. Nah, kita kan harus menganalisa dulu ini 1.350 dari mana, gitu kan ya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Berarti ini harga pokoknya aja 1.300 kan ya. Nah, ini ya. Kita harus tahu nih. Sebentar ya. Nah, 1.350. Nah, ini ada penurunan piutang usaha 50. Ya kan? Kemudian kas dibayar ini 1.300 ya, 50 ya.
Kas dibayar untuk persediaan barang dagang. Ini juga kita analisa dulu. Ternyata adalah 885 ya, kas dibayar untuk persediaan barang dagang. Kita bisa lihat di sini ya. 30 ya. Kemudian kas untuk dibayar persediaan barang dagang berapa? Nah, kita lihat juga neracanya di sini ya. Nah, kita juga harus menghitung nih 880 ya. Di sini laba kotornya ya. Nah, ini. Nah, kemudian kas dibayar untuk beban umum 248. Ya kan? Kita lihat di sini. 240 ya ditambah dengan 8. Ya. Kemudian ini 240 ya. Ya, 240 ya. Kemudian ditambah dengan kenaikannya ya, ini ya dari 10 ke 18, berarti adalah 248. Itu kan ya, itu untuk kas dibayar untuk beban umum. Kas dibayar untuk bunga. Nah, ya ini juga kita akan lihat di sini ya. Adalah 13 ya. Kemudian kas dibayar untuk pajak penghasilan adalah 152 ya. Nih. 107, 90, kemudian selisihnya tadi berapa? Selisihnya adalah 17 ya, 152. Arus kas bersih dari aktivitas operasi menjadi 52. Jadi ini Anda totalkan semua ya. Ini totalkan semua, kemudian hasilnya adalah 52. Nah, arus kas dari aktivitas investasi ini tidak perlu dihitung lagi ya, ikut aja yang metode tidak langsung, semuanya sama ya. 149, ini juga 3 ya. Kemudian Anda hitung di sini ya. Kenaikan bersih kas berarti 6. Kas pada awal tahun ya adalah 16 ya. Kas pada akhir tahun adalah 22 ya, ini sama. Nanti Anda cek lagi ya hitungannya seperti ini ya. Jadi kalau untuk menghitung dengan metode tidak langsung adalah lebih ini ya, lebih mudah ya karena sudah sesuai dengan data yang ada. Gitu ya, seperti itu. Ini Anda bisa lihat. Ya, jadi Anda harus paham ini ya. Terus yang metode langsung itu harus dianalisa dulu ya. Ini HPP-nya berapa ya? Laba kotornya sekian, kemudian kita lihat naik turunnya aset bagaimana. Nah, itu mempengaruhi nanti terkait dengan ini ya, terkait dengan kas yang diterima dari pelanggan itu jumlahnya berapa. Nah, ini ya. Ini contoh metode tidak langsung dan metode langsung. Oke. Sekarang Ibu ada soal lagi ya. Sebentar, Ibu akan share screen untuk soalnya. Oke. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Nah, ini Anda hanya diminta untuk membuat dengan metode tidak langsung ya untuk yang ini. Nah, ini kayaknya semuanya metode tidak langsung nanti soal-soalnya ya. Oke, Anda bisa lihat di sini. Nah, ini malah lebih mudah ya, Isano ya, Diva, karena sudah diketahui ya kenaikan atau penurunan dalam aset lancar dan kewajiban lancar ya. Jadi kalau yang tadi di soal kasus yang pertama ya, Diva, itu kan kita hanya dapat data neraca komparatif tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan periode RL tahun berjalan, ya kan? Nah, kalau yang ini kita sudah diketahui nih kenaikan dan penurunannya, jadi kita tinggal masukin aja ya ke dalam masing-masing arus kas tadi ya, dia masuk investasi, masuk dalam arus kas operasi, aktivitas operasi, ya kan, atau pendanaan ya, atau pembiayaan tadi ya. Nah, jadi lebih mudah ya seperti itu. Nah, sekarang Anda bisa lihat di sini. Jadi case-nya berbeda dengan soal yang tadi. Misalkan ini berarti 31 Desember 2019 ya. Penerimaan kas dari penerbitan obligasi, nah ini udah dikasih tahu nih sekian, beban penyusunan dan amortisasi sekian, keuntungan dari penjualan peralatan sekian, dan seterusnya.
Kenaikan atau penurunan dalam aset lancar dan kewajiban lancar adalah kas sekian. Nah, ini sudah diketahui nih. Jadi kita tinggal mengelompokkan. Kemudian besarnya saldo awal kas 1 Januari 2009 adalah 5250. Ini juga sudah diketahui ya. Jadi soal yang kedua ini kita tidak langsung dapat neraca dan RL ya, tapi sudah diketahui dalam nilainya sekian-sekian. Jadi Anda bisa lihat di sini ya. Nah, ini solusinya seperti ini ya, Anda bisa lihat. Jadi kita susun dulu ya arus kas dari aktivitas operasi. Laba bersihnya 8.200.000 dari mana? Ya kita tinggal mengelompokkan saja ya di sini ya. Ini kan udah diketahui ya, Isano ya. Laba bersih adalah 8.200.000. Jadi kita tinggal mengelompokkan saja ya seperti itu. 8.200.000. Penyusutan dan amortisasi adalah 4 juta. Gitu ya. Anda bisa lihat nih, beban penyusutan dan amortisasi adalah 4 juta ini ya. Ini, gitu kan ya? Nah, kemudian kenaikan utang usaha 2480. Ya, kenaikan utang usaha adalah 24850. Ini ya, Izano ya. Ya kan? Udah diketahui ini mau udah langsung hasilnya udah jadi, tinggal bikin aja. Nah, kalau yang sebelumnya kita harus ngitung dulu ya, naik atau turun. Nah, itu mempengaruhi posisinya di mana. Nah, kenaikan utang wesel 3340. Nah, ini tuh sudah ada ya, kenaikan utang wesel. Gitu kan? Gitu. Kemudian habis utang wesel, penurunan utang pajak penghasilan 680. Kok ada di posisi minus, Bu? Iya, karena dicontohkan di sini ya di posisinya tanda kurung ini ya. Nah, ini berarti penurunan utang pajak penghasilan. Berarti perbandingannya kalau ini tahun 2009 ya ini ya. Berarti perbandingannya dengan 2008 ya. Berarti naik berapa misalkan di atas ini ya. Di atas 680. Karena ini penurunan utang pajak penghasilan. Nah, ini ya sudah ada, tinggal masukin aja. Kenaikan piutang usaha 10.850. Nah, Anda bisa lihat nih di sini. Nah, kenaikan. Ya, di sini ya, kenaikan piutang usaha 10.850. Anda bisa lihat di sini. Nah, kemudian keuntungan penjualan peralatan ini juga sudah ada di atas tuh, 120. Itu ini contoh aja ya, nanti soal selanjutnya Anda kerjakan sendiri. Nah, ini keuntungan dari penjualan peralatan ini 120. Gitu kan ya. Nah, ini masukkan ke sini. Kalau di Excel lebih enak ya. Kemudian arus kas bersih dari aktivitas operasi ini tinggal ditotalkan saja. Nah, ini nanti totalkannya hati-hati ya, karena kan ini ada tanda minus, tanda penurunan, ya ini. Kemudian juga ada tanda minus ini. Jadi kenaikan piutang usaha itu tandanya ini ya. Kemudian keuntungan penjualan peralatan berarti 120. Itu ya. Ini menjumlahkannya harus plus minus ini. Ketemunya 7.140. Gitu ya. Kenapa Bu di minus? Nah, karena di sini nih Anda lihat nih, laba bersih itu ada yang menambah dan ada yang mengurangi. Nih ketika kenaikan berarti menambah laba bersih. Gitu ya, ini. Kenapa penurunan utang pajak penghasilan kok tandanya mengurangi? Karena kan kalau kita bayar pajak penghasilan pasti dia akan mengurangi laba bersih kita kan ya, Isano ya. Gitu. Nah, ini. Piutang kenapa tandanya minus kan? Ya ini kan piutang usaha ya. Kenaikan piutang usaha. Berarti sebenarnya uangnya kan nggak ada ya Isano ya. Jadi maksudnya teh uangnya belum diterima di kas gitu loh, tapi ada di luar. Kemudian keuntungan penjualan peralatan. Nah, ini juga. Kemudian baru ketemu arus kas bersih dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas investasi apa saja? Kas dari penjualan peralatan. Kita lihat 740 ya. Nah, ini ada di sini ya, penerimaan. Nah, ini lihat nih, penerimaan kas dari penjualan peralatan. Udah ada, tinggal mengelompokkan saja ya. Nah, ini sudah, kemudian kas dibayar untuk membeli perabot kantor, itu juga dari atas tadi ya. Kemudian baru arus kas bersih untuk aktivitas investasi adalah 7,9. Kemudian arus kas dari aktivitas pembiayaan, kas dari penerbitan obligasi. Nah, obligasi, dividen, saham biasa ini masuk dalam pembiayaan. Ini juga kita tinggal menginput saja ya dari sini. 1140 dari mana? Ini dilihat di sini ya.
Nah, ini penerimaan kas dari penerbitan obligasi, ya kan? Saham biasa sekian. Ya kan? Nah, ini berarti 3680. Ini kan, ya. Kas dari penerbitan saham berarti 3680. Dividen 2020. Totalnya harus kas bersih dari aktivitas pembiayaan adalah ini ditotalkan semuanya berarti 2,8. Ya kan? Seperti itu ya. Nah, kemudian kenaikan bersih kasnya 2 juta, kas pada awal tahun ini diketahui di soal ya, 5250. Nah, baru kas pada akhir tahunnya adalah 2 ditambah 5250 yaitu 7250. Nah, itu ya seperti itu. Nah, jadi ini adalah dengan metode tidak langsung ya, Isano ya, Diva dan yang lainnya. Oke, supaya Anda lebih memahami, ini Ibu akan berikan soalnya ya, yang di soal kasus yang kedua atau problem yang kedua. Oke. Silahkan nanti Anda kerjakan ya. Kemudian hasilnya dikirimkan hari ini ya. Nih lihat problem 2. Oke. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya. Sebentar. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kumpulnya di Google Classroom ya.